Shalom Bapak Ibu saudara-saudari semua, kembali lagi di pendalaman ajaran oleh GKI Residen Sudirman. Kita pada episode kali ini akan membahas satu tema keluarga jarak jauh. Yang mana di momen-momen sekarang ini ada pendidikan jarak jauh, sekarang ada keluarga jarak jauh. Saya bersama dengan Pendeta Riki Avianto. Halo Kak Riki. Halo Ferdi. Baik ya Kak ya. Puji Tuhan baik. Oke. Kita sebelum membahas tentang keluarga jarak jauh ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Kiranya melalui pendalaman ajaran pada episode kali ini, kami bisa menggumulkan dan kami bisa melakukan apa yang kami dapat yang akan disampaikan oleh Pendeta Riki Avianto. Kiranya Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi Kak Riki dalam menyampaikan materi pendalaman ajaran ini. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan pendalaman ajaran ini. Amin. Oke Kak Riki. Latar belakang dibahasnya tema keluarga jarak jauh ini, kalau yang saya baca ada fenomena di mana keluarga itu bisa saling berjauhan secara fisik maupun dia yang dalam satu rumah tapi berjauhan secara relasi. Kita akan menggumulkan dua poin ini ya, khususnya di pendalaman ajaran ini. Jadi kalau secara pengertian keluarga itu apa, jarak jauh itu apa? Nah, Kalau menurut Ferdi apa? Saya juga menggumulkan masalahnya. Kalau keluarga apa? Kalau menurutmu apa keluarga? Kalau keluarga berarti kan adanya anggota yang lain yang bisa mensupport satu sama lain. Oke. Terus kalau jarak jauh, ya itu kondisi yang dimana bisa fisik bisa relasi. Jadi jarak jauh itu nggak bisa didefinisikan sebenarnya. Oke. Jadi kalau mau paham tentang keluarga jarak jauh, maka perlu ini dulu, kita perlu lihat dulu sebenarnya keluarga tuh apa gitu, sehingga kok bisa muncul ya istilah keluarga tapi ya jarak jauh tapi berjauhan ya. Itu kan di satu sisi jadi persoalan, tapi di sisi yang lain sebenarnya jadi fenomena kekinian gitu. Nggak sedikit keluarga yang emang secara fisik mereka jarak perjumpaannya itu ya saling berjauhan, beda rumah gitu ya, beda kota, ya bahkan juga beda negara, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita paham apa itu arti keluarga, maka sebenarnya jarak jauh itu bisa jadi bukan persoalan gitu. Nah, keluarga itu kan sebetulnya kalau dalam kita sebagai orang Kristen, keluarga itu kan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi kenapa disebut anugerah? Karena Tuhan yang berikan dan kita juga nggak bisa milih gitu. Kalau bisa milih kan sebenarnya mungkin enak gitu ya. Mau pilih dilahirkan di keluarga yang seperti apa kan gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah bisa milih gitu. Ya keluarga kita begitu adanya gitu, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya dibanding keluarga yang lain. Itulah keluarga kita gitu. Kalau sama yang teman-teman yang muda kan kadang kalau ada persoalan di tengah keluarga kan mikirnya, boleh nggak sih saya keluarganya bukan mereka gitu kan. Nah kalau ditanya sebaliknya juga bisa terjadi jawaban yang sama gitu. Kalau orang tuanya ditanya mau nggak punya anaknya dia gitu. Kebalik lagi. Iya kan? Karena kita emang nggak bisa milih gitu. Nah ketika kita nggak bisa milih, bukan berarti kemudian kita menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebetulnya itulah momen kita belajar di tengah dunia ini pertama kali berhadapan dengan karakter orang yang berbeda-beda gitu. Di dalam sebuah keluarga karakternya beda-beda, cara berpikir tentang masa depan juga beda-beda gitu, talentanya beda-beda, lalu juga sifatnya beda-beda, semuanya bisa saling berbeda gitu. Tapi itulah sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan. Nah itulah kenapa kan GKI selalu merayakan bulan keluarga setiap tahunnya, supaya lingkungan atau komunitas paling pertama kan sebetulnya yang Tuhan kasih buat kita itu adalah keluarga gitu. Nah makanya perlu warning buat kita kalau ternyata apakah kita memang selama ini masih mencintai dengan benar, dengan serius gitu ya komunitas pertama yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, yaitu
keluarga gitu. Nah, ketika bicara soal jarak jauh, kan sebetulnya di tengah kehidupan kita sebagai keluarga kan yang mempererat kita itu kan sebenarnya hubungan kita, ya, relasi kita, sehingga akhirnya keluarga jarak jauh pada satu momen itu bisa terjadi gitu. Secara jarak bisa terjadi, anaknya mau kuliah ke luar negeri atau ke luar kota gitu kan jadinya berjauhan. Atau mungkin ternyata dalam dinamika keluarga, profesi yang yang dibutuhkan dan juga cocok sama papa atau mama itu bukan di kota yang sama, tapi di kota yang lain, sehingga akhirnya bisa ketemunya itu hanya dalam waktu tidak seperti orang-orang yang lain gitu. Tapi itu kan bukan berarti kemudian menyurutkan arti dari sebuah keluarga gitu, dan itu kan sebenarnya tantangan di tengah keluarga itu sendiri gitu. Nah, kayaknya kalau misalnya kita ngomong soal bisa ada dua cabang gitu kan ya. Jadi yang pertama tadi kan udah dijelaskan tuh, kalau secara jarak bisa berjauhan memang gitu, tapi juga bisa jadi orang yang ada di dalam satu rumah yang sama ketemu tiap hari, bahkan ngerti jadwal datang pulang ke rumahnya jam berapa, berangkat dari rumah jam berapa, tapi ternyata secara relasi bisa jadi berjauhan gitu. Nah, itu sebenarnya fenomena yang muncul di tengah kehidupan kita sebagai keluarga gitu sih. Kalau di ini sendiri Kak, di Alkitab sendiri ada nggak emang cerita yang mencontohkan keluarga jarak jauh? Kalau yang bicara soal keluarga jarak jauh kan sebenarnya cukup banyak gitu, karena kan misalnya ya murid-murid Yesus ketika Yesus minta mereka ikut sama mereka, kan mereka meninggalkan keluarganya tuh. Iya kan? Jadi mereka pergi ikut Yesus, mereka berjauhan dengan anggota keluarga mereka. Tapi kalau kita baca di Alkitab, dalam momen-momen tertentu mereka ketemu dengan anggota keluarganya gitu. Lalu kemudian ya tidak muncul dalam Alkitab kita catatan bahwa mereka kemudian jadi punya hubungan yang menjadi jauh gitu. Tapi ternyata tetap dekat-dekat aja, tetap baik-baik saja gitu kan. Dan itu yang sebenarnya terjadi di kisah-kisah dalam Alkitab kita gitu. Lalu kemudian juga Alkitab kita itu cukup banyak memuat kisah tentang perantauan gitu. Jadi orang-orang yang meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, ya, meninggalkan daerahnya untuk pergi ke daerah yang lain gitu, untuk bepergian dengan bahkan jarak waktu yang cukup panjang gitu. Tapi kemudian mereka bisa jadi mengerti bahwa kehidupan bersama sebagai keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali gitu. Kalau kita balik ke definisi tentang keluarga, maka kita jadi ngerti gitu bahwa ya emang jarak itu bisa jadi persoalan, tapi bukan berarti kemudian juga jadi mengiyakan bahwa kita jadi punya hubungan yang makin jauh antara kita dengan anggota keluarga kita gitu. Kalau di Alkitab misalnya ya, kalau kita lihat di Kolose pasal 3 ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pada waktu itu Rasul Paulus bicara tentang kehidupan jemaat di Kolose yang mengarahkan hidup mereka kepada Kristus. Lalu kemudian Rasul Paulus tuh ngajak mereka untuk bisa memperhatikan hidup mereka bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, di Kolose itu termasuk orang-orang yang juga tinggalnya bersama dengan keluarga-keluarga mereka gitu. Jadi bukan hanya, kan beberapa kota di Alkitab kita kan emang kota para perantau gitu kan. Nah, kalau di Kolose ini masih ada orang-orang aslinya gitu, sehingga akhirnya ya mereka hidup bersama. Ketika Paulus bicara soal manusia baru itu adalah manusia yang mau menanggalkan kehidupannya yang lama dan kemudian bergerak hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, mengaplikasikannya, mempraktekannya itu adalah dengan melakukan kasih itu, melakukan tindakan kasih. Jadi kasih sebagai hal yang mengikat dan menyempurnakan, dan itu dimulai dari keluarga gitu. Nah, kan persoalannya kan gini, Fer, ya, kalau kita ngomongin soal keluarga sekarang gitu, yang sering kali dibicarakan itu kasih itu mungkin jadi topik yang rare gitu ya, yang jarang sekali gitu ya untuk dibicarakan. Yang sering apa kira-kira, Fer? Uang. Oke.
Apa lagi? Kekhawatiran. Kekhawatiran. Iya kan, pulang jam berapa? Nanti pulangnya gimana? Ya, Gitu kan. Terus sekolahnya nilainya bagus apa enggak gitu. Tapi bicara soal kasih itu cukup jarang bisa dipahami karena kita punya konsep keluarga Kristen yang harusnya kita tuh punya kasih gitu. Jadi tanpa perlu dibicarakan harusnya kasih itu muncul. Tapi menurutku rasanya kasih itu perlu dievaluasi gitu. Artinya kita bisa mempercakapkan itu gitu bersama dengan anggota keluarga kita. Karena kan kalau kita berangkat dari Kolose 3 ayat 14 tadi kan kenakanlah kasih sebagai yang mengikat dan mempersatukan gitu kan. Nah, kalau ternyata kita satu rumah ketemu bareng, ternyata yang mengikat kita itu sebenarnya bukan kasih. Kasihnya mulai bergeser, kasihnya mulai berkurang. Nah, itu udah harus menjadi sinyal waspada untuk kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Mulailah mengasihi gitu dengan anggota keluarga yang ada di dekat kita gitu. Cara mendeteksinya kalau misalnya dalam satu keluarga itu kasihnya hilang itu yang paling sederhana apa contohnya, Kak? Kita makin gak kenal siapa dia gitu. Jadi misal ya, kok anakku mulai kayak gini. Nah, yang harusnya tahu pertama kali kan kita yang di rumah. Gitu dong. Mestinya ya. Atau misalnya pasangan bersama pasangan kan juga gitu. Kok kayaknya berubah dia gitu. Nah, yang harusnya tahu pertama kali ya kita gitu. Keterbukaan itu penting sekali gitu. Kalau nggak bisa terbuka sama anggota keluarga, ya terbukanya sebenarnya sama siapa? Begitu. Karena kalau prinsipnya kembali pada anugerah dari Tuhan, komunitas pertama yang Tuhan berikan kepada kita, ya inilah mereka gitu dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka, dengan segala keunikan mereka gitu, anggota keluarga kita, ya orang tua kita, saudara-saudara kita, ya mereka ini yang Tuhan hadirkan buat kita gitu. Jadi cara mendeteksinya sederhananya seperti itu gitu ya. Jadi misal kita bersaudara begitu ya, biar gampang gitu kan ya. Saya akan gampang kenal Ferdi gitu. Karena saya tahu bahwa kasih saya masih ada untuk saudara saya gitu, untuk kakak saya, untuk adik saya gitu. Kita akan lebih gampang ngobrol, nggak banyak sekat, nggak banyak tembok gitu loh. Itu. Tapi kalau misalnya dalam keluarga itu misalnya ada yang mengklaim bahwa sudah nggak bisa diupayakan adanya pertumbuhan kasih sendiri itu, Kak. Kan banyak fenomena-fenomena yang mereka menyadari bahwa keluarga itu adalah anugerah, tapi mereka melihat kondisi yang ada, ya mereka juga angkat tangan gitu. Oke, itu berarti ada sesuatu yang terjadi, gitu ya, ada sesuatu yang terjadi, dan itu bisa dibicarakan gitu. Gitu. Ketika misalnya memang tidak bisa dibicarakan di antara anggota keluarga, maka ya sebaiknya minta pertolongan gitu. Minta pertolongan entah kepada majelis jemaat, kepada pendeta, kepada penatua atau pendeta gitu ya. Atau juga ya teman yang bisa sharing gitu, supaya tujuannya bukan kita meluapkan unek-unek kita pada orang itu, tapi supaya kita jadi makin berani untuk punya motivasinya tuh gini, ini keluargaku, aku mau menjaga relasi keluargaku, itu motivasinya itu gitu ya. Tapi kalau sudah saya udah mulai nyerah gitu, nah kan udah geser banget tuh. Nah, ini perlu dikembalikan motivasinya untuk supaya punya hubungan atau relasi yang semakin baik gitu. Oke. Terus ada nggak yang lain, nggak Alkitab yang lain selain murid-murid Yesus, selain yang tadi di Kolose itu? Kalau di Alkitab kita yang cukup menarik itu tentang ini ya, Ruth dan Naomi. Jadi ketika di dalam kitab Rut pasal 1 itu kan Naomi berduka dengan sangat luar biasa ya. Suaminya meninggal, lalu kemudian kedua anaknya itu Mahlon dan Kilion itu juga meninggal gitu ya. Lalu kemudian Naomi hidup bersama dengan kedua menantunya Orpa dan Ruth. Ya, dalam masa pergumulan kesedihannya itu Orpa itu kemudian meninggalkan ya, karena Naomi-nya kan ngomongnya berulang-ulang gitu dalam Rut pasal 1 itu ya. Naomi ngomong berulang-ulang bahwa kembalilah kepada keluargamu gitu, kepada Orpa dan kepada Ruth ini. Tapi kemudian
Orpa memilih untuk meninggalkan Naomi. Nah, Ruth ini memilih untuk tetap hidup bersama dengan Naomi ya, dengan ibu mertuanya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kadang orang mudah ngejudge gitu ya, bahwa ya Orpa kayaknya gampang banget ninggalin Naomi gitu ya. Padahal di situ sebenarnya Orpa itu juga tetap punya rasa sayangnya itu gitu. Nah, itu yang kemudian sebenarnya jadi tanda bahwa dia itu tidak meninggalkan Naomi karena dia tidak sayang lagi, tapi tetap ada relasi cinta kasihnya itu gitu. Walaupun secara jarak jauh, itu kan yang kita bicarakan kan. Walaupun secara jarak jauh, tapi ternyata ya cinta kasih itu yang selalu mengikat mereka, yang menguatkan mereka begitu. Walaupun mereka secara jarak berjauhan, ya cinta kasih itu tetap ada. Lalu kemudian yang terjadi pada Ruth juga yang sama gitu. Jadi dengan segala persoalan, dengan pergumulan yang mereka hadapi, ternyata itu tidak membuat Ruth dan Naomi kemudian kehilangan kasih itu gitu. Jadi secara jarak mereka dekat, mereka bersama dan kasih itu muncul. Baik juga ketika Orpa memutuskan untuk menjauh, untuk meninggalkan Naomi, tapi tetap juga dengan kasih yang juga sama besarnya gitu. Berarti ya, keluarga yang di cerita Ruth sama Naomi ini lebih ke berita duka berarti. Berarti kalau orang anggota keluarga kita meninggal itu juga diartikan keluarga jarak jauh berarti, Kak? Maksudnya? Yang meninggal misalnya. Berarti itu juga ada konsep keluarga jarak jauh atau beda-beda pemikiran? Atau kita juga bisa menganggap itu sama? Kayaknya beda ya. Maksudnya kalau kedukaan kan kita bicara tentang orang yang berpulang kembali ke rumah Bapa gitu. Nah, ini kan bicara yang masih pada masa sulit hidupnya Naomi, apa yang terjadi kan itu. Ya. Gitu. Tak kira tadi sama apa konsepnya antara kedukaan tadi itu sama yang ditinggalkan lah istilahnya. Dengan konsep yang jarak jauh itu tadi. Terus ini, Kak, terkait dengan keluarga itu kalau di apa ya, di istilahnya kalau di hukum Indonesia itu ya kan privat itu. Privat atau dalam arti ya yang bisa menyelesaikan itu hanyalah anggota-anggota keluarga itu sendiri. Seberapa jauh batasan Kak Riki atau gereja atau majelis jemaat atau kita yang bisa memperhatikan teman kita yang keluarganya punya masalah itu bisa untuk membantu, memberikan solusi lah paling tidak. Oke, jadi gini, cara berpikirnya gini. Kalau dalam kekristenan itu sudah dimulai dari percakapan kita. Kalau di GKI Resut ya, dari mulai katekisasi, berarti kan sebelum merit tuh, jauh sebelum menikah kan gitu kan. Biasanya mulai ada yang katekisasi mulai umur remaja, ada yang juga mulai umur pemuda, berarti sebenarnya cukup jauh dari jarak kita ketika menikah. Mungkin nggak terlalu memperhatikan ya, sering lupa ya kan. Terus pada saat bina pranikah juga ditekankan gitu. Pada saat pemberkatan dan peneguhan pernikahan itu juga diucapkan bahwa Tuhanlah yang menjadi yang utama di tengah keluarga gitu. Jadi kalau bicara batasnya mana, batasnya adalah ketika ya keluarga itu makin dekat sama Tuhan hubungannya. Itu relasi keluarga dengan Tuhan itu makin baik ya, sebetulnya secara mandiri udah bisa berjalan sendiri gitu. Tapi ketika makin jauh, nah disitulah sebetulnya peran gereja gitu. Peran gereja untuk memberikan perhatian, memberikan pengamatan gitu ya. Maka kan sebenarnya kritik kita terhadap bulan keluarga itu kan yang paling sering muncul adalah tiap tahun sama, diulang-ulang gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya tiap tahun ada perubahan nggak? Belum tentu. Itu. Nah itu kenapa? Kalau belum tentu, berarti wajar dong kalau diulang-ulang. Karena kan belum berubah gitu. Sedangkan kita punya satu panduan yang sama, tujuan yang sama, bahwa keluarga kita harus memuliakan Tuhan gitu. Maka semakin kita tidak memuliakan Tuhan, semakin keluarga kita, anggota keluarga kita tidak mengarah pada Tuhan,
maka sebetulnya momen-momen percakapan tentang keluarga itu makin dibutuhkan gitu. Hanya kembali ke yang tadi Fer, kita tuh sering dikaburkan dengan persoalan-persoalan yang datang gitu. Masalahnya soal duit, masalahnya soal siapa yang lebih berkuasa di rumah, siapa yang ngambil keputusan gitu, siapa yang lebih mapan, sehingga akhirnya itu yang kemudian menimbulkan cekcok, pertengkaran gitu kan. Itu sehingga akhirnya kemudian ya relasi, cara berkomunikasinya nggak baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya ya kalau kita kembali, kita tuh ya membangun keluarga itu karena apa sih gitu? Karena kita merespons anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Gitu. Selain itu Kak, gereja juga bisa ini nggak, bisa ibaratnya yang terlibat aktif tapi kan bukan yang langsung memberikan khotbah seputar keluarga, tapi langsung aktif gitu loh Kak. Aplikasi yang aktif gitu loh, yang nyata gitu. Apa kira-kira batasannya Kak? Gereja yang turun secara aktif langsung. Yang turun secara aktif. Kalau yang paling mudah itu ya secara personal, pengenalan terhadap orang anggota jemaat dan juga keluarganya. Itulah kenapa ada perkunjungan kan. Iya. Gitu. Bukan kepo rumahnya kayak apa ya. Bukan survei itu. Iya, bukan survei. Ini bukan sensus ya. Tapi kita pengen kenal dengan keluarga. Bukan pengen tahu kan kepo kan kata lainnya kan. Nah, ini pengen kenal gitu, pengen keluar keluarganya nih siapa sih gitu kan. Selama ini udah aktif pelayanan kok kita nggak pernah tahu ya dia keluarganya siapa-siapa aja gitu. Jangan-jangan biasanya ya sesuatu yang dalam pergumulannya salah satunya juga tentang dinamika dalam keluarga kan gitu. Gitu. Jadi kadang kita nggak tahu ada orang yang ngerasa kesepian, ngerasa sendirian, atau bahkan lagi dijauhkan sama keluarganya gitu. Itu ranah-ranah sensitif yang mungkin muncul ketika kita makin kenal mereka dan juga keluarganya gitu. Nah yang cukup penting tuh Fer, kenapa gereja melakukan itu? Karena gereja menyadari bahwa kita semua itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus. Nah tubuh Kristus itu dimulai dari keluarga gitu. Karena tiap anggota itu menjadi satu tubuh Kristus dalam persekutuan yang erat gitu. Begitu. Kalau yang masalah relasi ya Kak ya, jarak jauh dalam konteks relasi, itu bagaimana kita bisa merasakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga ini? Apakah itu juga termasuk kehendak Tuhan kita diberikan fenomena yang dalam keluarga yang jarak jauh secara relasi? Kan juga ada fenomena-fenomena seperti itu Kak. Kalau apakah itu kehendak Tuhan bisa menjadi salah satu kehendak Tuhan? Jadi saya nggak bisa memastikan bahwa itu sepenuhnya kehendak Tuhan gitu ya. Tapi bisa jadi salah satu. Contoh ya misalnya, real aja ya. Iya. Saya lahir di Tangerang, keluarga semuanya di Tangerang gitu. Tuhan beri saya pelayanan bukan di Tangerang, di Surabaya. Maka saya harus meninggalkan Tangerang untuk bisa masuk aktif dalam pelayanan di Surabaya gitu. Secara jarak kami berjauhan gitu ya. Lalu apa yang kami lakukan ya pasti kalau jarak kan bikin kita jadi kangen, bikin kita jadi kadang pengen pulang kampung lah begitu kan ya. Nah perasaan-perasaan itu yang sebenarnya mengindikasikan bahwa kita tuh masih punya cinta kasih yang sangat kuat gitu, relasi yang sangat kuat gitu. Ketika kangen, rindu itu mau, ya kan sekarang teknologinya macam-macam ya, bisa video call. Kalau kita perlu ngobrolin sesuatu yang serius gitu tentang keluarga, kita bisa pakai Zoom meeting gitu, itu bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan soal medianya, tapi keinginan kita untuk melakukan itu, gitu. Kalau misalnya kita ngerasa, aduh nggak usah nih ngapain sih gitu. Nah kira-kira kenapa kita meresponsnya dengan itu? Karena ada apa gitu ya. Jadi misalnya, oh berarti ya saya hanya karena lagi sibuk aja nih kalau sekarang gitu. Jangan sekarang deh. Oke berarti kapan? Nah kita tuh bisa nentuin gitu. Tapi ketika ini diabaikan ya, maksudnya cara-cara begini tuh kita anggap cara yang normal aja gitu. Ya akhirnya lama-lama kita nggak pernah berkomunikasi lagi gitu. Nah bicara apa tadi sikap kita mengabaikan dan lain-lain ya. Lebih baik itu kita memilih
untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu, atau kita bersamaan dengan diri kita dan juga anggota keluarga yang lain? Kalau menurut saya dua-duanya. Dua-duanya langsung? Iya, bisa dua-duanya langsung. Karena gini, ketika kita hanya berusaha memperbaiki diri kita, jangan-jangan kesempatan untuk kita jadi orang yang lebih baik itu muncul di tengah keluarga kita gitu. Tidak sedikit apa yang lagi kita alami itu pernah dialami oleh anggota keluarga kita. Di saat yang sama kita ngerasa aku lagi punya persoalan, jangan ganggu aku dulu. Padahal bisa jadi jawabannya itu ada pada kakakmu, ada pada adikmu, ada pada orang tuamu gitu kan. Itu. Jadi kehadiran kita di tengah keluarga, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menghadirkan kita, Tuhan yang mempertemukan kita, ini anugerah yang Tuhan berikan. Pasti tiap anggota itu punya perannya masing-masing, Fer. Gitu, pasti punya perannya. Kita tuh punya perannya kita di tengah keluarga kita. Itu, entah kita jadi penengah, entah kita di dalam persoalan tertentu ternyata kita yang lebih paham, entah nanti ketika kita menghadapi persoalan kita jadi orang yang paling nggak paham. Gitu. Itu dinamika di dalam keluarga. Maka pentingnya punya hubungan yang makin dekat sama keluarga itu ya supaya kita ngerti bahwa oh ternyata saya ditempatkan di tengah keluarga saya yang seperti ini tuh bukan supaya kami jadi berjauhan, tapi kami semakin mengerti bagaimana menempuh medan perjuangan di tengah keluarga ini gitu. Dan itu akan menolong kita sekali. Jadi kan kalau saya sering menggambarkannya gini, Fer. Orang yang pertama kita jumpai itu kan tadi kan komunitas pertama ya, keluarga, ya kan. Kadang kan anggota keluarga ada aja yang nyebelin ya, gitu kan. Nah, kita udah ketemu dia, sebelum kita ketemu orang-orang yang mungkin ada level-level yang nyebelinnya lebih bahaya gitu kan ya. Ibarat naik tangga berarti. Iya, di tempat kerja, di gereja gitu kan ya, di pergaulan kita bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin bisa lebih nyebelin lagi gitu. Ya kalau ternyata yang di rumah lebih nyebelin, kita bisa ngadepin mereka berarti gitu kan. Dan itu menolong kita juga. Kita dibentuk misalnya, ternyata kita lagi dibentuk kesabaran kita untuk menghadapi situasi yang gak gampang. Kita lagi dibentuk untuk bisa punya rasa sayang yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita bayangkan gitu ya. Kita mungkin sampai nangis-nangis untuk berjuang tentang sesuatu buat keluarga kita gitu ya. Anggota keluarga kita itu bisa jadi belajar ngelihat apa yang lagi kita lakukan gitu. Oh dulu ternyata kakakku, adikku tuh bisa sampai kayak gini tuh karena dia lagi memperjuangkan papa ya, lagi memperjuangkan mama ya, memperjuangkan oma ya gitu ya, memperjuangkan opa ya biar apa gitu kan. Nah itu bisa ditiru, bisa dicontoh sama kita juga gitu. Dan itu akan menolong kita semua. Kan contoh yang paling enak ya kalau dibayang-bayangkan ya. Contoh paling enak tuh di keluarga gitu. Karena dekat sekali dengan kita gitu. Ya, tapi terkadang kita yang nggak notice itu. Ya, kita tidak terlalu memperhatikan, apalagi kalau udah terjebak pada persoalan-persoalan gitu. Padahal ibaratnya kayak kita tuh lagi dilihat gitu cara kita menghadapi persoalan tuh kayak apa gitu. Maka itu fokuslah pada cinta kasih Tuhan itu. Kalau orang tua kan suka cerita tuh gini, persoalan di luar rumah tuh berat, tapi begitu pulang lihat anak lagi main, lagi apa itu udah happy gitu. Walaupun uang sekolahnya mahal gitu. Tapi tetap aja gitu, tetap bawaannya tuh masih seneng gitu. Nah itu kan anugerah sebenarnya yang Tuhan kasih gitu. Gitu. Sebelum nanti dia tiba-tiba ngomong kan udah malam kan, Pak ada PR ngumpulin daun kering. Butuh peralatan ini itu. Iya. Tapi ya itulah dinamika di tengah keluarga gitu ya. Jadi kalau saran saya, pereratlah selalu relasi dalam keluarga. Kan doa itu mempersatukan kita semua. Itu jangan pernah lupa untuk mendoakan yang secara jarak dia jauh gitu ya. Kita nggak bisa selalu memantau apakah dia tuh dalam kondisi yang selalu baik ya. Mungkin sehat karena dia ngabari, tapi perasaannya ketika dia berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-teman yang baru gitu kan, dengan dunia kerja yang baru, kita nggak pernah tahu tantangannya seberat apa. Kita hanya bisa mendengarkan ceritanya, tapi Tuhan yang paling tahu dari semuanya itu gitu. Jadi ketika kita ngerasa nggak mampu, nggak sanggup,
untuk membayangkan apa yang sedang dia lakukan, percayalah Tuhan akan selalu menolong gitu. Percaya bahwa dia bisa, anggota keluarga kita ya, dia bisa, dia sudah dewasa, dia mandiri, dia sayang sama Tuhan. Nah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan gitu ya. Semua yang terbaik kita selalu yakin Tuhan pasti akan membentuk. Kalau misal ya suatu kali ternyata hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu ya, padahal jaraknya lagi jauh gitu, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, pasti ada jalannya gitu. Kita tuh dibentuk bukan ditakut-takuti, nah tuh kan siapa suruh jauh-jauh gitu, bukan, tapi diajak untuk benar-benar bisa. Kalau orang dia cukup optimis dalam 3 jam persoalannya beres, kita mungkin diajak sama Tuhan belajar untuk optimis dalam proses yang bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu ya. Kembali bagaimana kita mengarahkan semuanya ke dalam kehendak Tuhan ya. Bagi Tuhan jarak itu nggak ada artinya. Buat kita jarak tuh bisa jauh sekali gitu, tapi Tuhan yang selalu mendekatkan kita semua gitu. Terus jangan juga kemudian menjadi pribadi yang tertutup ketika ada persoalan yang kita hadapi ya. Misalnya anggota keluarga kita ngerasa bahwa kalau ngomong kayak gini tuh sebenarnya kasar gitu. Ya itu dibicarakan supaya terjadi rekonsiliasi itu. Bukan supaya besok saya gara-gara dia kayak gini saya nggak pengen lagi lah. Nah itu berarti lagi bikin tembok kan. Tapi coba cari solusinya gitu supaya kita benar-benar bisa ketemu ya. Keluarga tuh harus, kalau ketemu yang enak itu kan kita sebenarnya ada hati kita yang bicara gitu kan. Oh ini lega saya kalau ketemu sama ini, saya seneng kalau ketemu ya. Padahal nggak ngobrol gitu kan. Ya karena perasaannya bisa cocok. Nah cocok itu bukan cuman kayak nge-match apa namanya ya cocok aja gitu, enggak, tapi juga bicara soal komunikasi dan rekonsiliasi gitu, supaya walaupun di satu rumah tapi juga jaraknya, relasinya, hubungannya juga saling dekat satu sama lain gitu. Tapi nggak semua orang ini ya Kak berani berrekonsiliasi ya. Berarti harusnya memang kita harus berani dulu berkomunikasi, membuka diri itu ya ke keluarga untuk ya menyelesaikan segala persoalan itu. Iya, kita tuh kalau berubah di tengah keluarga tuh lucu tahu cerita-ceritanya ya, maksudnya menarik gitu ya. Kalau kita ditanya, berarti kalau setelah dengar episode ini mau ngapain nih sama keluarga, misal kita merasa relasi jauh gitu, sederhana misalnya tanya kabar gitu kan. Nah begitu kita tanya kabar, tumben nanya-nanya kabar gitu kan. Besoknya nggak tanya lagi. Ada maunya nih. Itu tantangan gitu. Tapi mulailah ya, coba jujur aja ya, karena aku lagi mau mulai untuk mengekspresikan rasa sayangku gitu. Mumpung sama anggota keluarga sendiri loh gitu. Masa sama anggota keluarga sendiri sungkan? Takut mungkin. Karena sesuatu yang baru gitu kan ya. Bisa baru. jadi sesuatu yang baru gitu. Dan itulah kenapa ya kita bergumul di tengah keluarga gitu. Padahal udah bertahun-tahun kita bareng ya sama keluarga kita ya. Tapi cuman hanya sekadar untuk ngomong I love you, untuk ngomong kangen gitu. Susah, Pak. Itu ya kan? Itu jadi sesuatu yang baru gitu. Maka itu enak kalau ngomongin soal keluarga tuh, kasih yang sederhana-sederhana aja gitu. Jangan yang berat-berat, nggak usah dulu ngomongin, kita abis ini ngomongin tujuan keluarga kita ya gitu. Udah gampang sih, memuliakan Tuhan, beres. Gitu. Tapi ya apa yang mau kita ubah dari keluarga kita tahun ini gitu ya. Coba cari sesuatu yang sederhana gitu. Bisa jadi dengan kehadiran generasi-generasi muda yang baru di tengah keluarga kan. Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Kan katanya makin jarang apresiasi kan ya mereka ini kan. Temennya soalnya ChatGPT. Nggak usah bilang terima kasih kalau udah dibantu. Kan gitu katanya. Ya coba aja mungkin di rumah diajarkan, belajar, kita sama-sama satu keluarga kalau habis ditolong, habis bantu, habis minta tolong, bilang terima kasih. Itu sebuah perubahan. Gitu. Oke.
Saya kira udah cukup jelas terkait dengan keluarga jarak jauh ini. Yang saya dapat poinnya dari Kak Riki tadi, yang satu adalah keluarga itu adalah anugerah. Lalu yang kedua itu adalah curahkanlah kasih Tuhan dalam setiap persoalan keluarga. Dan kita juga harus membuka diri apabila kita mengalami persoalan atau kita merasa setidaknya ada indikasi kita merasa jaraknya jauh dalam konteks yang relasi. Dan juga kalau yang saya dapat itu adalah jarak jauh itu tidak sama dengan hubungan yang jauh kan Kak? Iya, betul. Kalau dari Kak Riki mungkin ada penutup atau quote? Kalau dari saya sederhana aja lah. Ya. Percaya kasih Tuhan itu selalu mempersatukan. Amin. Mungkin itu aja ya Kak yang kita bahas di sini. Mungkin Kak Riki bisa bantu untuk tutup dalam doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, secara khusus kami mau mendoakan kalau hari ini ketika kami mendengarkan episode ini, kami juga teringat dengan anggota keluarga kami yang juga tinggal berjauhan. Kiranya ya Tuhan, cinta kasih-Mu selalu mempersatukan kami. Ketika kami juga tinggal bersama dalam satu rumah, tapi di saat yang sama kami merasa ada jarak di antara kami dengan anggota keluarga kami. Mampukanlah kami untuk semakin mendekat satu dengan yang lain. Kami percaya cinta kasih dan kuasa-Mu begitu besar untuk mempersatukan kami semua. Kami percaya keluarga kami selalu ada dalam lindungan dan cinta kasih-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu membangun kehidupan bersama dengan anggota keluarga kami dengan baik. Semuanya terarah pada kemuliaan-Mu, dan apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya sungguh-sungguh menjadi berkat. Bukan hanya Tuhan yang memberkati kami, tetapi kami juga mampu untuk menjadi berkat di tengah kehidupan anggota keluarga dan orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan setiap hari. Sertai keluarga dan juga masa depan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi Kak Riki terima kasih kesediaan waktunya, pembelajarannya, supaya kita dalam keluarga ini bisa merasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, sekian dulu episode pendalaman ajaran hari ini. Kiranya melalui pendalaman ajaran yang disampaikan oleh Pendeta Riki ini bisa menjadi kekuatan dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.